wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih rawuhnya di sini ya. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat luang waktu, terutama saya sebagai CGP Angkatan 11 akan melakukan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kami kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Gimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Sehat, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena hari ini bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan belajar bersama tentang diseminasi budaya positif ya. Apa sih budaya positif? Nanti kita akan melihat, akan saya paparkan dan kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Oke, semangat Bapak Ibu? Semangat. Coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Siang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14. Saya sendiri Fitriani SPD Out CGP Angkatan 11 yang akan memaparkan. Nah, supaya tidak ngantuk kita main dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini sebutkan warnanya, jangan baca tulisannya ya. Kita sama-sama ya, coba dari sebelah sini. Yuk kita sama-sama saja. Biru, merah, hijau, kuning. Wow, keren. Sekali lagi biar gak ngantuk. Ungu, putih, pink, orange. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah gak ngantuk ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut lagi kita akan masuk ke topik diseminasi. Ada apa saja sih di diseminasi itu? Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan keras, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Apa saja sih ini? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, selama ini terjadi miskonsepsi yaitu perubahan paradigma posisi kontrol. Kita sebagai guru sepertinya sudah mengontrol anak-anak kita ya, bisa mengontrol anak-anak kita. Itu ada di ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya ketika guru mengontrol murid dan murid menerima kontrol dari guru, itu bukan guru yang mengontrol tapi kemauan dari diri murid sendiri, karena sebenarnya murid bisa saja menolak. Nah, itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini sekali lagi juga ilusi karena anak yang menentukan dia mau melakukan penguatan positif tersebut atau tidak. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semuanya adalah ilusi karena anak-anaklah yang akan menentukan apa yang diinginkan. Menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin? Coba ada yang tahu kira-kira disiplin itu apa sih? Coba apa ya? Kebiasaan yang baik. Oke, menerapkan kebiasaan yang baik. Ada lagi? Tepat waktu. Tepat waktu, iya. Ada lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Wih, keren semuanya. Ya. Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah pastinya. Oke. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin
Disiplin ternyata berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi arti sesungguhnya dari disiplina itu sebenarnya belajar dan berkonotasi dengan disiplin diri. Apa disiplin diri itu? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti kedisiplinan itu berasal dari diri sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di sini untuk mendapatkan kepatuhan, kira-kira ada keterpaksaan nggak? Seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di situ ada kata ketidaknyamanan karena disiplin di sini adalah mematuhi sesuatu, bukan dari dirinya sendiri. Disiplin itu untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, disiplin itu sebenarnya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita mendisiplinkan anak agar anak mencapai kebajikan-kebajikan tersebut. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Makanya disebut universal. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Jadi semuanya itu ada tujuannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini yang penting adalah nilai-nilai intrinsik dari dalam diri anak. Nilai kebajikan itu ternyata banyak sekali, Bu. Ya, tapi salah satunya yaitu nilai kebajikan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana pada pembelajaran paradigma baru, pelajaran Merdeka Belajar, ini adalah tujuan dari kita. Anak-anak semoga kelak akan mempunyai dimensi profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Diharapkan anak-anak mempunyai iman, takwa, dan akhlak yang baik. Terus ada lagi? Berkebinekaan global. Ada lagi? Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah hafal selotok bahasanya ya. Apalagi biasanya disingkat apa, Mbak? Makan roti manis. Iya, makan roti manis. Beriman dan bertakwa. Kan, berkebinekaan global. Bergotong royong. Kreatif. Mandiri, dan bernalar kritis. Itu untuk akronim untuk mempermudah menghafal dimensi profil pelajar Pancasila. Teori motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira apa motivasinya? Ketika Anda datang tepat waktu, itu apa motivasinya? Memberikan pembelajaran kepada anak untuk berdisiplin. Oke, berarti menjadi tauladan ya Bu Yasma ya. Iya, menjadi contoh. Kalau kita datangnya tepat waktu, insya Allah anak-anak kita juga mencontoh kita datangnya tepat waktu ya. Nah, tapi ada juga apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Nah,
Anda oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, Anda akan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, itu adalah motivasi-motivasi ya yang ada dalam diri kita mengapa kita hadir tepat waktu di kelas. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini mungkin yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita ya, yang muncul dari diri kita. Kalau yang atas itu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi perilaku manusia. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti dari keterangan tadi, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi seperti kalau datang terlambat, takut dimarahin, kena SP, dapat teguran ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mendapatkan pujian. Kita juga pernah menerapkan ini, kalau datangnya tidak pernah terlambat kita dapat reward dulu ya, sebelum kita tahu ternyata nanti ada penghargaan yang menghukum ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu mungkin yang terbaik dari ketiga motivasi tersebut. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Restitusi. Yakin? Karena sudah tahu, karena kita sudah belajar. Nah, Bapak Ibu, karena masih ada suara azan, kita hentikan dulu sebentar ya. Monggo yang mau minum. Sudah azannya sudah, kita belum ternyata. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita memilih restitusi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di
sini ada perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitasnya gagal, kalau konsekuensi dan restitusi itu identitasnya sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa menyakitkan? Karena itu berupa hukuman, ya. Nah, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi, sementara di restitusi merupakan pilihan. Jadi untuk restitusi itu kita ada tawaran kepada murid, ya. Untuk hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin anak akan menjadi merasa malu, rendah diri, trauma. Nah, untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Pada saat anak melakukan konsekuensi, anak mungkin tidak nyaman, tapi kalau sudah ya. Kalau hukuman biasanya jangka waktunya panjang. Untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Ya. Kalau di hukuman murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif akan meningkat pada hukuman. Untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau dalam hukuman. Sementara untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara untuk restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sementara untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus. Untuk konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sementara untuk restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Sementara untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini sifatnya untuk hukuman itu negatif, untuk konsekuensi netral, dan untuk restitusi positif. Terus di sini ada awas kalau dilakukan lagi, ya, berarti ada ancaman. Terus kalau di sini di konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini ada mode paksaan untuk hukuman dan untuk konsekuensi stimulus respon. Untuk restitusi teori kontrol. Sementara untuk hukuman mendorong menyalahkan diri sendiri. Untuk konsekuensi mendorong kepatuhan dan restitusi mendorong disiplin positif. Untuk hukuman ada konsep diri buruk, dan untuk konsekuensi konsep diri baik, dan untuk restitusi konsep diri kuat. Dari poin-poin ini kira-kira yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Restitusi, ya. Nah, ini masih ada sambungannya ternyata. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, ya. Untuk konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Untuk restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Untuk hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, yaitu membayar impas kesalahan. Untuk konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Hukuman dampak pada murid akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Untuk konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention. Untuk restitusi murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Untuk hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai,
Ya, sifatnya hukuman itu tiba-tiba karena tidak direncanakan. Untuk konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak diundang untuk ngobrol dalam memecahkan masalah. Itu hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Berdasarkan kesepakatan untuk restitusi dibuat oleh murid atau anak-anak yang nantinya akan memilih memecahkan masalahnya dengan cara apa. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Sementara untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Untuk restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi pada restitusi itu poinnya pada anaknya. Sementara untuk hukuman itu pada guru, untuk konsekuensi guru dan murid. Coba kalau dari bagian ini ada tindakan guru. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat berangkat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba ya, nanti kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ayo apa? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Di sini dia datang terlambat, terus disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Hukuman. Coba kita lihat. Membersihkan tumpahan air yang tersenggol pada saat kegiatan belajar. Hukuman atau restitusi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena buang sampah sembarangan. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Coba kita lihat. Oh iya, PJOK. Terus mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Yang bingung di sini sama di sini ya. Kita lihat coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata ini tadi hukuman. Kenapa? Karena terlambat. Terlambat kan itu waktu yang terbuang ya. Kalau kita suruh mencatat lagi 100 kali, waktunya lebih terbuang. Seperti itu ya. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK itu konsekuensi karena sudah nyambung pada saat pelajaran PJOK belum pemanasan. Lari adalah salah satu bentuk dari pemanasan. Oke. Sudah masuk ya Bu? Oke. Pernahkah Bapak dan Ibu memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah ya Bu ya? Iya, penghargaan itu tidak harus berupa barang ya. Saya sendiri juga sering ya melakukan itu atau bahkan saya sendiri menerima penghargaan karena melakukan sesuatu ya. Tapi apakah menerima penghargaan itu baik atau tidak sebenarnya? Dihukum penghargaan, dihukum kok penghargaan? Sepertinya bertolak belakang sekali ya. Nah, dari Alficon, Punished by Reward tahun 1993, wawancara ESCD Annual Conference Maret tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Wah, ternyata penghargaan juga menghancurkan potensi. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendirilah
yang merupakan penghargaan sesungguhnya ketika anak belajar dan bisa, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, di sini dalam dihukum penghargaan itu penghargaan hanya berlaku untuk seseorang dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan berkali-kali, kasih penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan serta kehilangan unsur intrinsiknya. Jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi nilai intrinsik dalam dirinya mati atau berkurang karena tergantung pada penghargaan. Penghargaan dikatakan tidak efektif. Bagaimana itu? Jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan menjadi kecewa. Kemungkinan dia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Tadinya dia berusaha dengan maksimal agar mendapatkan penghargaan, tapi kenyataannya dia tidak dapat. Terus dia kecewa, sudahlah, karena tidak dapat penghargaan, akhirnya usahanya menurun seperti itu. Jadi penghargaan dikatakan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Bisa ternyata. Nah, sebagai contoh, jika seseorang diberi penghargaan di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan akan membenci orang yang diberi penghargaan. Ya, ketika kita memuji salah satu anak secara terus-menerus, anak yang lain tentu saja kadang akan merasa iri, dan kita yang iri mungkin akan benci pada orang yang diberi penghargaan. Ini akan merusak hubungan. Penghargaan yang menghukum, misal dalam sebuah kelas ada rankingan, anak yang tidak mendapatkan ranking akan merasa terhukum, ia merasa rendah diri, aduh aku nggak masuk ranking. Dalam rankingan juga kadang membuat anak jadi tidak bisa berkolaborasi. Jadi anak yang ranking 1, anak yang ranking 2 itu akan bersaing secara mungkin tidak sehat ya jadinya ya seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Kadang penghargaan melenakan penerima. Kita yang sudah mendapatkan penghargaan akan merasa cukup dengan kemampuan kita dan tidak mau meningkatkan kemampuan. Aku sentuh penghargaan, aku udah dapat penghargaan. Udah biasa juara 1, sudah aku nggak mau belajar lagi, seperti itu. Nah, itu akan menurunkan kualitas. Sementara teman-teman yang lain yang belum dapat penghargaan akan terus belajar, akan terus mengupgrade diri, sehingga mungkin yang sudah mendapat penghargaan akan kesaing ya, maksudnya yang lain akan naik kualitasnya, sementara yang sudah mendapatkan penghargaan karena tidak mau belajar lagi, kualitasnya akan menurun. Ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Kenapa ya? Biar nggak panas. Terus apa lagi? Keselamatan ya. Atau biar cakep pakai helm? Iya bisa. Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Untuk keselamatan juga. Dua-duanya. Iya. Coba kita lihat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, seperti tadi, ketika kita berkendara, kita kalau memakai helm terus memakai perlengkapan yang untuk keselamatan, kita merasa yakin tidak, Mbak Ibu? Yakin ya, atas keselamatan kita yakin ya, daripada kita tidak memakai perlengkapan tadi. Nah, ketika kita sudah yakin tanpa ada peraturan pun, kita pakai nggak? Pakai. Nah, seperti itu juga dengan murid-murid kita. Ya, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan
tujuan mulianya, maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika tadi sudah muncul dari diri sendiri, keyakinan dari diri sendiri, orang akan lebih tergerak. Nah, di dalam kelas agar muncul keyakinan pada diri anak, kita bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebelumnya ada pertanyaan dulu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya? Ada yang tahu kira-kira bedanya apa antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan itu bersifat memaksa, Ya. keyakinan itu kesadaran untuk melakukan hal itu. Iya, benar sekali. Dari apa? Kalau keyakinan itu berasalnya dari diri. Sementara kalau peraturan itu paksaan. Belum tentu dia ingin melakukan itu, tapi karena ada peraturan, jadi dia melakukan itu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, terutama untuk kita yang mengajar di kelas rendah ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita sudah bikin keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas tahun depannya, murid tahun depannya? Kira-kira perlu ditinjau lagi ya, karena kebutuhan anak juga berbeda seperti itu ya. Dalam keyakinan kelas juga anak-anak perlu dilibatkan. Kalau peraturan biasanya sudah ada ya, sudah guru yang membuat. Sementara untuk keyakinan kelas dibuat bersama murid. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, jadi kita berdiskusi dengan anak-anak, kira-kira impian anak-anak terhadap kelas mereka itu seperti apa? Mereka menginginkan kelas kita itu seperti apa? Ya Bunda, aku ingin kelas kita rapi, kelas kita bersih, kelas kita tertib. Nah, itu nanti yang akan menjadi poin-poin dalam kesepakatan kelas kita. Nah, setelah anak-anak mencurahkan pendapatnya, kalau mungkin di kelas kecil dengan tanya jawab ya, dengan diskusi, dengan ngobrol. Kalau di kelas besar mungkin bisa pakai sticky note, kita anak-anak suruh menuliskan apa yang menjadi keinginannya tentang impiannya di kelas, atau menggunakan kuesioner bisa ya. Guru mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat curah pendapat tersebut ya. Kalau sudah, mungkin kalau yang di kelas besar pakai sticky note bisa ditempelkan di kertas ya, kertas plano. Terus kalau kita mungkin kita tulis di papan tulis atau di kertas besar juga bisa. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya anak-anak kalau ditanya masih berupa kata-kata negatif. Jangan lari Bu, tidak berisik Bu. Terus apa lagi ya kira-kira yang biasanya diutarakan oleh anak? Biasanya menggunakan kata-kata jangan atau tidak. Itu masih berupa kata-kata negatif. Nah, untuk keyakinan kelas sebaiknya menggunakan kata-kata yang positif. Jadi nanti kalau setelah anak mencurahkan pendapatnya ternyata masih berupa kata-kata negatif, nanti kita ubah bersama menjadi
kata positif. Kira-kira kalau misalnya jangan berisik Bu, kira-kira kalau kalimat positifnya apa? Berkata pelan. Ya, seperti itu bisa. Misalnya apalagi tidak nakal, jadi sayang teman, seperti itu contohnya. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Mungkin terlalu spesifik, kita ubah menjadi umum dulu. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalnya tidak berlari di kelas tadi, jalan di dalam kelas. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Apa kira-kira? Tertib bisa ya, tertib. Terus kalau di tempat kita membawa bekal sehat, itu berarti nilai kebajikannya menjaga kesehatan bisa, seperti itu ya. Nah, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kita tinjau lagi mana yang bisa masuk ke dalam keyakinan sekolah atau kelas. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Kadang dari curah pendapat anak masih banyak yang intinya sama. Misalnya jangan nakal, tidak berkelahi. Itu mungkin kan masih dalam satu poin ya, sayang teman, seperti itu. Nah, kalau sudah tadinya mungkin banyak curah pendapatnya, setelah kita pilah-pilah lagi, poinnya akan semakin sedikit karena untuk keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, apalagi untuk kelas rendah supaya anak-anak lebih cepat untuk hafalnya ya, apa saja yang harus dilakukan. Nah, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, ini bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Lalu kalau yang di TK gimana? Bisa pakai apa? Cap jari, cap jempol, kita anak-anak pasti merasa senang sekali bahwa mereka ikut terlibat dalam pembuatannya, seperti itu. Nah, tahukah Bapak, Ibu guru bahwa murid melanggar peraturan itu karena apa? Atau keyakinan kelas yang ada karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak melanggar keyakinan kelas atau peraturan yang sudah dibuat, itu sebenarnya mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Apa saja itu? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada lingkaran kebutuhan dasar, ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan dan ada penguasaan. Di bertahan hidup, apa saja sih kebutuhan itu? Ada sandang, pangan, dan papan. Mungkin kadang ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tiba-tiba saja lemes, itu kira-kira berarti mungkin dia membutuhkan makan ya, tadi belum sarapan, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak mencari perhatian, overacting. Ternyata ketika kita selidiki atau kita lihat latar belakangnya, ada kasih sayang dan rasa diterima yang tidak terpenuhi. Terus ada lagi kebebasan di sini seperti apa? Kebebasan untuk memilih, kebebasan berpendapat, ya. Tidak bebas yang sebebas-bebasnya ya, Bapak Ibu ya. Terus ada juga kesenangan, itu berupa minat anak terhadap pembelajaran. Mungkin ketika anak tidak minat terhadap satu pembelajaran itu, dia akan berulang karena ada kebutuhan kesenangannya
tidak terpenuhi. Ada juga penguasaan. Penguasaan itu ingin diakui kemampuannya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita harus melihat dulu apakah ada dari 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Apakah akan membiarkan saja, menasihati, atau menghukum? Nasihati. Di sini akan merujuk pada posisi kontrol guru. Apa yang akan kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan? Di sini ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen. Itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan manajer. Wah, kita berada di posisi mana selama ini? Kira-kira berada di posisi mana ya? Apakah ketika ada anak bersalah kita langsung memberikan hukuman, atau kita akan membuat anak itu merasa bersalah, atau kita menempatkan diri kita sebagai teman, pemantau, atau sudah berada di level manajer? Contoh penerapan kasusnya, misalnya ada seorang anak datang terlambat. Ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, dia akan berkata, lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu berarti guru menempatkan diri sebagai penghukum. Nah, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Lelah sekali ibu menasehati kamu. Itu adalah kata-kata yang diucapkan guru ketika dia berada di posisi membuat rasa bersalah. Setelah mendengar gurunya seperti ini, kira-kira anaknya akan merasa bersalah. Kadang ini akan lebih di anak itu akan lebih mengena, tapi itu lebih membuat di hatinya itu kayak ada rasa bersalah itu dalam jangka waktu yang lebih lama daripada hukuman. Ketidaknyamanannya lebih gitu. Nah, untuk posisi teman, ayolah berubah demi ibu, biasanya seperti itu kata-katanya salah satunya. Terus untuk pemantau, biasanya guru mengingatkan tentang peraturan, tentang keyakinan yang sudah dibuat. Apa peraturannya? Seperti itu. Nah, posisi yang paling baik itu yaitu posisi manajer, di mana guru akan menanyakan, kamu tahu keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi anak menyadari apa sih kesalahannya? Jadi anak tahu dan dia mencari tahu sendiri apa sih kesalahannya. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, anak akan mencari apa? Kalau ditanya seperti itu, mencari solusi terhadap masalah yang dia buat. Seperti itu. Itu ada di posisi manajer. Nah, kira-kira kalau refleksi diri sendiri, kita sudah berada di posisi mana? Kadang gimana gitu ya. Tergantung dari situasi dan permasalahannya seperti itu ya. Nah, jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang membuat kesalahan? Hukuman tidak boleh, penghargaan atau konsekuensi juga katanya kurang tepat. Kira-kira lalu kita mau berbuat apa sebagai guru? Apa ya kira-kira? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu?
berpihak pada murid. Coba kita lihat. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada segitiga restitusi, di mana di sini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, dari sini ada muncul pertanyaan-pertanyaan untuk validasi tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika anak berbuat salah, kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Anak akan lebih tenang enggak, Bapak Ibu? Iya. Tadinya takut, ya, dia akan merasa lebih tenang, identitasnya akan lebih stabil. Jadi dia mulai berani bercerita, dia berani mengakui kesalahannya. Kalau kita langsung menghukum, dia akan ketakutan biasanya. Nah, setelah melakukan stabilitas identitas, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nih, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah kata-kata yang bisa kita ucapkan dalam validasi tindakan yang salah. Nah, setelah tadi tenang anaknya, kita menstabilkan identitasnya, terus kita tanya, setiap orang melakukan kesalahan tentu ada alasannya. Nah, kita tanyakan alasannya kenapa seperti itu. Terus setelah itu kita masuk untuk menanyakan keyakinan. Karena berbuat salah pasti ada keyakinan yang dilanggar. Keyakinan jelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika kita melakukan itu tuh, kita melanggar keyakinan yang mana? Terus kita nyaman gak sih ketika melakukan kesalahan tersebut? Nah, itu ada di menanyakan keyakinan. Ini ada tadi seperti di bagian tadi, di sini ada menstabilkan identitas. Ada berapa kata-kata yang bisa kita ucapkan? Antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ketika kita melakukan kesalahan, tentu ada ketidaknyamanan dari diri kita, ya. Jadi apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata yang bisa kita ucapkan dalam menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, di sini guru bisa berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Ketika anak misalnya marah, ya, dia marah, guru bisa berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Berarti marah itu tidak lebih buruk daripada mungkin anak bisa saja memukul seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu punya alasan kok marah itu kenapa. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin marahnya karena dia mempertahankan sesuatu, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, sikap yang lebih baik. Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas, guru bisa berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Berarti keyakinan itu, ya, yang sudah dibuat dalam kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati?
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus ada juga kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada kemarin saya sempat membuat restitusi ketika ada kasus seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ini Dera, ini Arta. Mereka bermain bersama. Tapi ketika sedang bermain, Dera merebut mainan Arta. Dan kemudian karena mainannya direbut, Arta memukul Dera. Jadi ada dua kasus di sini di mana Dera merebut mainan Arta dan Arta memukul Dera. Nah, dari kasus ini kita akan memecahkan permasalahannya dengan cara restitusi. Nah, cara restitusi seperti apa? Seperti tadi, guru akan memanggil anak, akan ngobrol, akan berdiskusi tentang kesalahan yang mereka perbuat. Iya, pintar harus bilang dulu, harus izin dulu ya Kak. Iya. Nah, kalau tidak dikasih bagaimana dia? Iya, pintar Dera, kita tidak boleh memaksa. Kan Dera bisa ambil mainan yang lain. Ya, oke. Nah, Dera sudah pintar. Jadi saya tinggal tanya lain kali kalau mau pinjam, Dera harus bagaimana? Sekarang bisa boleh kembali. Jangan dibuang ya, Nak. Ini pulang dulu. Bentar ya. Di situ Dera menyadari kesalahannya, lalu saya menstabilkan tindakan Dera dengan saya berkata, iya, pinjam tidak apa-apa, tapi Dera harus tahu cara meminjam yang benar seperti apa. Ternyata Dera tahu kalau mau pinjam itu harus bilang dulu, ya. Dan Dera juga tahu kalau ketika tidak dipinjami kita tidak boleh memaksa. Jadi Dera menyadari kesalahannya. Harus kebaikan yang sayang ya? Iya, jempol. Nah, kira-kira apa mau minta maafnya kapan sama Dera? Oh, sekarang? Wah, hebat sekali, Masya Allah. Apa sudah mau minta maaf? Nah, karena kemarin sama Dera, kita sekarang boleh kembali ke kelas. Sekarang minta maaf sama Dera ya, Nak? Nah, hebat sekali, terus. Silahkan, hebat. Silakan boleh kembali ke kelas, Mbak. Sama seperti tadi, Arta juga kita
pastikan dulu identitasnya, kemudian kita validasi mengapa dia melakukan seperti itu, lalu kita tanyakan keyakinannya, dan alhamdulillah setelah itu mereka kemudian segera berbaikan. Oke. Nah, ternyata sudah sampai akhir. Itu tadi definisi saya tentang disiplin positif. Mungkin hanya sekedar berbagi karena saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti lebih hebat karena saya berdiri di depan bukan karena saya yang lebih pandai, tapi saya hanya ingin berbagi karena saya sudah menempuh pendidikan di guru penggerak, dan itu salah satu poin yang harus saya lakukan, yaitu dengan melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau sudah sedikit ada pemahaman ya Bapak Ibu tentang disiplin positifnya? Insya Allah, semoga kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.